Salam, Bapak Ibu, saudara-saudariku dimanapun berada, bersyukur kepada Tuhan untuk kasih karunia yang terus kita alami sampai hari ini. Saya kembali akan memberikan renungan singkat bagi kita semua yang saya ambil di dalam Ibrani pasal 12 ayat 28. Saya akan baca untuk kita. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Bapak Ibu, saudara-saudariku, ini adalah salah satu bagaimana janji Allah bagi orang-orang yang sudah percaya sungguh-sungguh kepadanya. Bagaimana diajarkan kepada seluruh orang-orang Kristen. Melalui firman ini kita diingatkan untuk yang pertama bersyukur. Marilah kita bersyukur. Ya. Walaupun situasi keberadaan kita yang tidak menentu, yang bisa dikatakan tidak menjamin setiap pribadi kita, tapi Allah menjamin bagaimana dikatakan kerajaan yang akan kita terima yang tidak tergoncangkan. Ya, inilah janji Tuhan. Walaupun sekarang dunia digoncangkan dengan virus corona, tapi melalui janji Tuhan ini mari kita terus bersyukur. Kita bersyukur bisa menerapkan budaya baru. Ya, kita mencuci tangan, menjaga kebersihan baik melalui air mengalir, sabun, hand sanitizer. Bahkan kita juga menjaga lingkungan, kebersihan, alat-alat yang sering kita pegang. Bahkan waktu kita semakin banyak bagi keluarga karena kita beribadah dari rumah, kita bekerja dari rumah, kita sekolah dari rumah. Bahkan kita memiliki komunitas keluarga yang semakin hari semakin dibangun oleh Tuhan, semakin dekat karena waktu bersama dengan keluarga sangat baik dimanfaatkan di masa-masa seperti ini. Banyak sebenarnya yang harus kita syukuri kalau kita melihat dari segala aspek positif dari virus ini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Oleh karena itu kita bisa bersyukur. Tapi ketika kita melihat semua dari sisi negatif, sisi buruk, sisi yang tidak baik, maka kita akan mengeluh, kita akan putus asa, kita akan patah semangat, kita akan berada di dalam rasa pesimis, dan kita akan berada di dalam penderitaan. Oleh karena itu firman Tuhan mengatakan, marilah kita mengucap syukur. Ayo Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita terus naikkan syukur. Yang kedua adalah beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Saya tidak tahu bagaimana ibadah kita secara pribadi maupun keluarga ketika ibadah dilaksanakan di rumah masing-masing. Walaupun di rumah masing-masing, tapi kita harus betul-betul melakukan ibadah kita dengan apa? Hormat dan takut. Hormat dan takut, jelas. Artinya kita betul-betul mempersiapkan hati kita ketika kita mau beribadah kepada Tuhan. Karena Yesus berkata, ketika seseorang hendak mempersembahkan di mezbah, tetapi ketika dia di dalam hati memiliki beban bersama dengan saudaranya, Yesus mengatakan, letakkan dulu persembahanmu, bertemu dulu dengan saudaramu, bereskan, baru balik kembali dan persembahkan. Kesiapan hati harus kita berikan kepada Tuhan dengan takut, dengan hormat, baru persiapan jasmani kita juga. Ya, jangan kita sembarangan juga
Wah, walaupun kita ibadah di rumah, saya pakaian biasa aja ya, celana pendek, bahkan nggak usah pakai baju dan lain-lain. Tidak, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, malahan kita juga terus, walaupun di rumah kita ambil ruangan yang terbaik, pakaian yang selayaknya kita ibadah hari Minggu di gereja. Ya, persembahan juga sudah disiapkan sebagaimana lainnya ketika kita beribadah di gereja. Sama, hanya tempat saja yang beda, tapi semuanya sama. Mari kita terus beribadah ya kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Berkenan kepadanya dengan apa? Hormat dan takut. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita memakai hari-hari di mana kita beribadah di rumah, kita selalu tetap memberi yang terbaik untuk Tuhan. Dan mari kita terus semakin bersyukur di tengah-tengah pandemi ini. Kita percaya Tuhan Yesus Kristus terus menjaga, melindungi, bahkan akan memelihara seluruh keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.